لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله حق تقواه تفوزوا وتفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Bapak-bapak, saudara-saudara, para pemuda Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kembali bersyukur atas nikmat-nikmat pemberian Allah, nikmat iman, nikmat kesehatan, begitu juga dengan nikmat kesempatan. Kalau salah satu dari ketiga nikmat ini dicabut oleh Allah dari diri kita, tentu kita tidak bisa berta'abudiyah di hari yang mulia ini kepada beliau. Mari kita selalu bersyukur. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang selalu pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selalu berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan selawat-selawat yang kita sampaikan kepada beliau dapat menjadikan syafaat, di mana satu hari la yanfa'ul malu wala banun, tak ada lagi gunanya harta, begitu juga tak ada lagi gunanya anak, orang tua, ibu, ayah. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan kepada beliau dapat menjadikan syafaat bagi kita nantinya. Bapak-bapak, saudara-saudara, para pemuda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun materi khutbah yang akan disampaikan khatib di hari yang mulia ini terkait dengan bagaimana sesungguhnya mengawini wanita hamil oleh karena zina. Bila kita melihat di media sosial, barangkali hampir tiap hari ada saja anak bayi yang baru dilahirkan dilantarkan. Apakah di depan rumah warga, di lingkungan masjid, bahkan yang lebih parahnya, tak satu, dua, tiga kita mendengarkan bayi yang dilahirkan tersebut dibuang begitu saja di tempat tumpukan sampah. Tentu ini akan menjadi permasalahan. Bisa saja orang tua yang melahirkan tersebut tak menginginkan bayi tersebut dilahirkan karena ada aib yang sangat memalukan. Bagaimana hukum Islam memandang terkait dengan kasus-kasus seperti ini? Karena tidak saja boleh atau tidak, tetapi akan berdampak kepada anak yang dilahirkan. Bagaimana sesungguhnya status anak yang dilahirkan dari wanita hamil yang disebabkan oleh perbuatan zina. Bahasa kita, hamil dulu baru menikah. Karena masalah ini adalah permasalahan ijtihadiyah, ada dua pendapat secara umum. Pendapat pertama, Maliki dan Hanabilah. Kemudian pendapat yang kedua,
Syafi'i bersama Hanafiyah. Pendapat Maliki jelas bahwa mengawini wanita hamil oleh karena zina haram, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuwatta' hamlan hatta tad'a. Jangan sekali-kali kalian mengawini wanita hamlan yang masih kondisi hamil hatta tad'a, sehingga perempuan tersebut melahirkan anak yang ada dalam kandungannya, sekalipun dengan pria yang menghamilinya. Maka jelas dari hadis ini menurut Imam Malik haram untuk menikahi wanita tersebut. Lalu alasan yang kedua yang disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Hanabilah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lirajulin an yatazawwaja bizaniyah wa la yahillu lilmar'ah an tatazawwaja bizanin. Begitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak dihalalkan, tidak dibenarkan, lirajulin, bagi seorang laki-laki, bahwa ia mengawini wanita penzina, bizaniyah. Begitu juga wala yahillu lil mar'ah, dan tidak halal, tidak dibolehkan bagi seorang perempuan bahwa ia menikah dengan bizanin, laki-laki penzina. Alasan yang ketiga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menikahi seorang perempuan. Fa asabaha hamlan. Setelah dia menikahi perempuan tersebut, dia menemukan kondisi perempuan dalam kondisi hamil. Farufi'a ila hadha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengadukan halnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakannya. Fafarriqa bainahuma. Maka Rasulullah memisahkan, menceraikan di antara keduanya. Setidaknya sebenarnya ada 4 hadis yang disampaikan oleh Imam Malik keharaman, ketidakbolehan menikahi wanita hamil oleh karena zina, sekalipun dengan pria yang menghamilinya. Jadi jelas hadis tersebut melarang mengawini wanita hamil oleh karena zina. Lalu pendapat yang kedua dari kalangan Imam Syafi'i dan Hanafi, pendapat ini lebih longgar bila dibandingkan dengan pendapat yang pertama. Imam Syafi'i dan Hanafiyah menyebutkan bahwa pada prinsipnya mengawini wanita hamil karena zina dibenarkan, dengan ketentuan harus dengan pria yang menghamilinya. Yang tidak dibolehkan tersebut adalah kalau perempuan tersebut nikahkan dengan pria yang bukan menghamilinya. Alasan mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur, "Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah, waz-zaniyah la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Laki-laki penzina tak boleh dia dinikahkan dengan siapapun kecuali dengan perempuan penzina. Sebaliknya, perempuan penzina juga tak boleh dinikahkan kecuali dengan laki-laki penzina. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan perbuatan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini jelas
keharaman tersebut pada prinsipnya ketika perempuan yang hamil tersebut dinikahkan dengan pria yang bukan menghamilinya, tetapi nikahkanlah dia dengan pria yang menghamilinya. Ini adalah pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafiyah. Sedikit berbeda antara Imam Syafi'i dan Hanafiyah. Nah, kalau Imam Hanafi menyebutkan bahwa sekalipun dibenarkan wanita hamil dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, tapi untuk melakukan hubungan ibadah tidak boleh. Melakukan hubungan layaknya suami istri tidak boleh. Maka tunggu dulu janin yang ada dalam kandungan dilahirkan perempuan tersebut. Alasan beliau, la yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyusqa ma'ahu ila zar'an ghairu zar'i. Tak beriman kepada Allah dan hari akhir orang yang menuangkan airnya ke bezana orang lain. Ini tak boleh. Kalaupun dibenarkan menikah, tapi ada rambu-rambu yang harus dipatuhi, yaitu tidak dibenarkan melakukan layaknya hubungan suami istri. Nah, alasan yang lain bahwa la yahillu bil halal wal haram. Tidak boleh mencampurkan perbuatan yang haram dengan perbuatan yang halal. Contoh misalkan ada gulai kambing dalam kuali, halal, dari segi prosesnya juga halal. Tiba-tiba ada orang yang iseng meneteskan 1 tetes darah babi ke dalam kuali tersebut, maka gulai kambing tadi yang awalnya halal menjadi haram. Begitu juga karena proses anak yang ada dalam kandungan tersebut tidak melalui proses yang halal, proses yang haram, zina dulu baru menikah, ya kan? Oleh karena itu sekalipun mereka telah menikah, tidak boleh mencampur adukan perbuatan halal, perbuatan yang haram dengan perbuatan yang halal. Bapak-bapak, saudara-saudara, para pemuda Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setidaknya ada 2 pendapat terkait dengan bagaimana sebenarnya mengawini wanita hamil karena zina. Karena data menunjukkan, ya kan? Data menunjukkan di kota-kota besar 30%, ya, 30% data menunjukkan bahwa anak yang lahir tersebut dilakukan melalui tanpa nikah. Yang terakhir, bagaimana kedudukan anak? Perlu diketahui bagi kita kaum muslimin sehingga kita tidak salah melangkah. Akibat hukum yang pertama, bahwa anak tersebut tak boleh dia dinasabkan kepada ayah biologisnya. Al-waladu li ummihi wa ma kanu, begitu hadis Rasulullah SAW. Anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil oleh karena zina, maka nasabkanlah dia kepada ibunya dan saudara-saudara ibunya. Wa ma kanu, tak boleh dia dinasabkan kepada ayahnya. Kalau misalkan dengan alat ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menyatakan DNA-nya kan 100%, 99%, tapi secara syar'i tak bolehlah dia dinasabkan kepada ayahnya, karena itu hanyalah ayah biologisnya. Secara syar'i, hukum Islam itu bukanlah ayahnya, maka nasabkanlah dia kepada ibunya. Maaf, kalau misalkan ayahnya orang Batak, maka jangan kasih marga dia, kasihlah sesuai dengan suku ibunya. Kalau suku ibunya Melayu, maka kasih dia ketentuan Melayu bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada hubungan saling mewarisi. Jadi anak yang dilahirkan tersebut dia hanya mewarisi kepada ibunya dan tidak mewarisi kepada
ayahnya. Karena ketentuan hukum Islam, salah satu penyebab adanya hubungan saling mewarisi, adanya hubungan nasab, adanya hubungan keturunan yang sah. Ini anaknya bukan keturunan yang sah, bahasanya bukanlah anak yang sah, karena dia dibenihkan bukan dari perkawinan yang sah. Maka dia hanya mewarisi laki-laki kepada ibunya. Bagaimana solusinya? Maka ayahnya hanya bisa memberikan wasiat wajibah kepada anak biologisnya. Yang terakhir, kalau anak tersebut berjenis kelamin perempuan, ketika dewasa dan dia hendak menikah, maka tidak dibenarkan, tidak dibolehkan ayah tersebut menjadi wali nikahnya. Nah, lagi-lagi, karena salah satu persyaratan wali nikah tersebut adalah ada hubungan nasab, wali nasab kita sebut. Sedangkan ini tidak ada hubungan nasab. Secara biologis ia ada, tetapi nasab tidak ada, maka tidak sah. Jadi solusinya bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, Al-Hakim waliyun man la waliyulaha. Hakim, pemerintah akan menjadi wali bagi mereka perempuan-perempuan yang tidak memiliki wali. Di Indonesia jelas diatur berdasarkan keputusan Menteri Agama bahwa perempuan-perempuan yang tidak memiliki wali maka diserahkan kepada kantor urusan agama. Kantor urusan agama lah nanti yang menetapkan siapa yang berhak menjadi walinya. Jadi ketika ada kasus di masyarakat, jangan segan-segan kita menyampaikan bahwa dia sesungguhnya tidak berhak menjadi wali. Kalaupun memang betul itu adalah anak biologisnya, tetapi secara syar'i dia tidak berhak menjadi wali nikah. Kalau tetap dipaksakan, secara syar'i perkawinan tersebut tentu tidak sah dan dapat dibatalkan karena yang menikahkannya bukanlah wali yang sah. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkait dengan anak yang dilahirkan, setidaknya ada 3 akibat hukum: tidak saling mewarisi, tidak ada hubungan nasab, dan tidak memiliki hak wali kepada ayah biologisnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita jadikan sebagai khazanah yang tiba pengetahuan, dan mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi-generasi muda kita tidak terjebak ke dalam perbuatan zina, salah satu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak keturunan kita, cucu-cucu kita terhindar dari hal-hal tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.